Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan kembali terkait dengan topik-topik yang ada di mata kuliah PAI yang kita sebagaimana biasa akan diawali oleh beberapa paparan yang berkaitan dengan topik ya atau pembahasan di dalam mata kuliah PAI ini. Sebelum kita diskusikan, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan terlebih dahulu atau perlu didiskusikan. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman jika ada ya yang perlu didiskusikan terlebih dahulu berkaitan dengan mata kuliah sebelum-sebelumnya atau isu-isu yang ada terkait dengan isu agama. Dipersilahkan kalau ada. Baik, jika tidak ada, maka dimulai langsung ya oleh pemakalah yang akan memaparkan atau mempresentasikan makalahnya pada pagi hari ini. Untuk itu, waktu dan layar saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Marwini dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi materi yang berjudul Masyarakat Madani dalam Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anissa Selino Graini, Naura Syifa Gumai, Alvina Nikmatunufus, Nurul Wahdah, Iska Brian Bun Saputra, dan yang terakhir ada saya sendiri, Anggita Siprabowo. Ditahan dulu, saya catat ya. Anggita siapa ini? Anggita sih. Anggita siapa ini namanya? Nggak jelas. Anggita Siprabowo, Bapak. Ya, silakan. Nih. Oke, mungkin bisa di next.
Di sini kami sudah menyiapkan beberapa materi pembahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada pengertian masyarakat madani, kemudian ada karakteristik masyarakat madani, sejarah masyarakat madani, strategi pemberdayaan masyarakat madani, pilar penegak masyarakat madani, faktor-faktor pendukung terciptanya masyarakat madani di Indonesia, kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, contoh masyarakat madani, peran ulama dan cendekiawan, dan yang terakhir ada dalil-dalil. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alvina Nikmatunufus. Untuk Alvina Nikmatunufus, waktu dan layar dipersilakan. Baik, yang pertama ada pengertian masyarakat madani. Menurut Dawan Raharjo, masyarakat madani merupakan proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Lalu, karakteristik masyarakat madani ada 5. Yang pertama yaitu wilayah publik yang bebas. Merupakan ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi atau kekhawatiran. Lalu persyaratan ini dikemukakan oleh Arendit dan Habermas. Lebih lanjut, dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap semua kegiatan publik. Lalu yang kedua ada demokrasi, merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalankan kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk meyakinkan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Demokrasi ini berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Lalu yang ketiga ada toleransi, merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dikemukakan orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan juga menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang lain berbeda. Lalu yang keempat ada pluralisme atau kemajemukan, merupakan satuan prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tata cara kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme ini tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme ini sebagai bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. Lalu yang kelima yaitu keadilan sosial, merupakan keadilan yang menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan juga kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya, silahkan untuk pemaparan materi selanjutnya. Kemudian sejarah masyarakat madani. Sejarah masyarakat madani yang dibangun Rasulullah di Madinah. Rasulullah mencanangkan 4 sendi. Yang pertama, akidah Islam sebagai titik tolak menuju tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Kedua, masyarakat Islam sebagai titik tolak menuju terciptanya masyarakat terbaik dan moderat. Ketiga, Tashri, perundang-undangan Islam sebagai awal perubahan menuju kehidupan sejahtera masa kini dan mendatang. Keempat, kekuatan Islam sebagai titik tolak menuju perdamaian internasional. Rasulullah SAW telah meletakkan 3 hal yang menjadi tonggak pembentukan masyarakat baru di Yathrib, yaitu yang pertama memperkokoh hubungan kaum muslimin dengan Tuhannya dengan membangun masjid. Yang kedua, memperkokoh hubungan interumat Islam dengan mempersaudarakan kaum pendatang muhajirin dari Mekah dan penduduk asli Madinah yaitu kaum Ansor. Yang ketiga, mengatur hubungan umat Islam dengan orang-orang di luar Islam, baik yang ada di dalam maupun di sekitar kota dengan cara mengadakan perjanjian perdamaian. Di Indonesia, perjuangan masyarakat madani dimulai dari awal pergerakan kebangsaan, dipelopori oleh Syarikat Islam pada tahun 1912 dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan. Jiwa demokrasi Sultan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif, baik dari rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru. Tuntutan perjuangan reformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendung lagi. Slide selanjutnya.
Kemudian strategi pemberdayaan masyarakat. Ditinjau dari segi strateginya, maka pemberdayaan masyarakat madani berdasarkan pengalaman sejarah dapat dilakukan dengan cara berbagai strategi, antara lain revitalisasi peran kaum cendekiawan. Revitalisasi peran kaum cendekiawan sering melahirkan kebangkitan baru pada masyarakat untuk lebih mengaktualisasikan eksistensinya. Suara, tulisan, pamflet, bahkan karya seni kaum cendekiawan mampu menjadi sebuah energi baru pada masyarakat akar rumput sekalipun. Di Indonesia, berdirinya IICMI dan organisasi cendekiawan sejenis dapat menghadirkan sebuah kesadaran dan keberanian baru. Demikian pula mahasiswa sebagai bagian cendekiawan juga memiliki andil yang besar bagi proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat madani. Revitalisasi peran mahasiswa yang pasang surut sesuai dengan proses perjalanan sejarah perlu dicermati sehingga mahasiswa tetap tegak sebagai kelompok yang posisi tawar yang baik sehingga negara tidak terlalu dominan. Yang kedua, strategi politik sejajar. Strategi ini sebenarnya merupakan strategi kompensasi saja bagi sebuah masyarakat yang frustasi akibat rezim totaliter yang terlalu lama berkuasa. Strategi politik sejajar digunakan oleh kaum pro-demokrasi yang wujudnya dalam bentuk politik bebas. Mereka berada dalam kondisi politik yang demokratis. Strategi ini hanyalah mekanisme pertahanan sementara, namun jika dilakukan secara intensif dapat menjadi tandingan sistem politik totaliter. Yang ketiga, strategi menciptakan wilayah publik yang bebas. The free public sphere diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta menyiarkan penerbitan termasuk wilayah yang berkaitan dengan kepentingan umum antara lain media, kampus dan sekolah, gedung-gedung umum dan sebagainya. Salah satu bentuk konkretnya adalah adanya kebebasan pers yang sesungguhnya, sehingga mampu menjadi alat dan mekanisme kontrol sosial politik yang ampuh dalam demokrasi. Yang keempat, strategi aktualisasi kehidupan masyarakat. Lifeword menurut Habermas diartikan sebagai kesepakatan sosial yang telah terbentuk dalam tradisi, budaya, bahasa yang dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada suatu masyarakat. Kehidupan dunia ini mencakup masalah pengetahuan, sumber keyakinan-keyakinan, solidaritas, dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki dan digunakan secara otomatis oleh para anggota komunitas. Dalam totalitarisme sebuah negara, maka kehidupan dunia ini terbonsai dan tidak mendapat kesempatan untuk teraktualisasikan, mengakibatkan terjadinya sebuah krisis kehidupan dunia baik secara individu maupun kelompok. Krisis ini dapat munculnya kecenderungan maupun eskapisme, apatisme, fundamentalisme. Selanjutnya, aktualisasi Lifeword ini juga akan memperkuat partisipasi aktif masyarakat lewat peranata-peranata politik yang dibuat. Yang kelima, strategi memperkuat supremasi hukum. Salah satu ciri masyarakat madani adalah keterkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum. Hal ini terwujud jika hukum cukup memiliki wibawa. Law enforcement dapat terwujud dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini tidak akan pernah menjadi panglima hukum dan negara tunduk pada kekuasaan hukum serta tidak ikut campur dalam proses peradilan. Tegaknya rule of law, negara yang menghormati dan mempraktekkan hukum akan membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, sistem pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi negara juga perlu ditegakkan. Yang keenam, strategi melalui budaya kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Budaya kewarganegaraan yang diartikan sebagai sebuah budaya yang mendukung setiap warga negara, seperangkat gagasan yang menjelma sebagai efektif dalam penampilan budaya yang bertujuan untuk menanamkan identitas masyarakat. Jadi keduanya saling berkaitan satu sama lain dan ketika keduanya bekerja secara efektif, maka sebagian besar masyarakat akan berkesempatan untuk mengembangkan sikapnya. Baik civic education maupun civic culture merupakan sebuah jembatan baginya masyarakat yang mandiri dan terdidik sehingga mampu melakukan proses pengambilan keputusan bagi kemaslahatan dirinya, keluarga, maupun masyarakat tanpa tekanan baik dari dalam diri maupun luar. Kemudian strategi sosialisasi dan pendidikan hak asasi manusia. Cita-cita masyarakat madani yang menempatkan manusia dalam posisi sentral sulit dicapai apabila individu-individu dalam masyarakat dan negara tidak memahami, konon pula tidak menghormati hak asasi manusia. Untuk itu,
mensosialisasikan dan melakukan pendidikan HAM merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat madani. Slide selanjutnya. Pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang fungsinya mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM yaitu suatu institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugasnya adalah membantu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Dan selain itu juga LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal seperti advokasi, pelatihan, dan sosial program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya, pers merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani karena dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikannya dan kemudian pers menyajikan berita secara objektif dan transparan. Selain itu, supremasi hukum juga membantu tegaknya masyarakat madani karena memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia, sehingga terpola bentuk kehidupan sivilis. Kemudian, perguruan tinggi juga merupakan bagian dari tegaknya masyarakat madani karena merupakan bagian dari kekuatan sosial dan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh mahasiswa pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada realitas yang betul-betul objektif yang menyuarakan kepentingan masyarakat. Dan yang menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani yaitu partai politik yang merupakan suatu tempat bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan ekspresi politik warga negara. Next. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung terciptanya masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi atau menguasai masyarakat agar patuh dan taat pada penguasa. Yang kedua, masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik dibandingkan dengan penguasa pemerintah. Tiga, adanya usaha untuk membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat karena ruang publik individu berada dalam posisi setara. Selanjutnya. Dalam menciptakan masyarakat madani di Indonesia, terdapat hambatan-hambatan. Yang pertama yaitu posisi umat Islam yang berjumlah 85%, tetapi kondisi SDM-nya yang sangat rendah. Karena pendidikan yang belum merata. Kualitas sumber daya manusia atau SDM yang belum memadai di Indonesia menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan masyarakat madani. Hal itu pun tidak terlepas dari kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Sistem ekonomi dan kesejahteraan umat di dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama, yakni yang pertama, tidak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Dan kedua yaitu komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi, dan sosial. Maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Yang ketiga yaitu manajemen zakat dan wakaf yang belum profesional. Nah, selanjutnya ada pendidikan politik yang masih rendah di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada kondisi ekonomi yang belum stabil. Yang selanjutnya yaitu tingginya angka pengangguran dan jumlah korban PHK sepihak yang sangat besar. Dan penanganan TKI yang belum maksimal. Yang kedelapan yaitu kondisi sosial politik yang belum pulih sepenuhnya pasca reformasi. Yang selanjutnya adalah pemerintah yang belum bisa bebas atau menangani dari KKN. Yang selanjutnya yaitu demokrasi pendidikan belum berjalan dengan lancar. Hambatan-hambatan di dalam penerapan masyarakat madani di Indonesia dapat kita lihat dengan adanya kelompok-kelompok organisasi tertentu yang masih mengelola isu berdasarkan kepentingannya sendiri dan enggan untuk melakukan kerjasama, serta masih adanya beberapa kelompok organisasi di daerah yang kurang paham terkait integrasi, sosialisasi, dan kurang mengetahui perkembangan isu-isu yang beredar. Selanjutnya.
Berikut ini merupakan contoh masyarakat madani. Yang pertama yaitu asosiasi penerbitan. Asosiasi penerbitan yaitu berupa perkumpulan masyarakat yang bergerak secara independen dalam rangka produksi ide-ide, berita, informasi, dan pengetahuan umum. Yang kedua adalah yayasan penyelenggara sekolah swasta, yaitu instansi swasta untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Yang ketiga yaitu yayasan pembela hak-hak kaum perempuan, yaitu instansi masyarakat untuk mengadakan pendampingan dan pembelaan kaum perempuan yang menjadi korban diskriminasi. Seperti di Indonesia terdapat lembaga Komnas Perempuan. Yang keempat yaitu Yayasan Pembela Hak-Hak Kaum Difabel, yaitu inisiasi masyarakat untuk mengadakan pendampingan dan pembelaan terhadap kelompok difabel atau penyandang disabilitas, di mana komunitas pejuang difabel ini sudah tersebar di berbagai daerah. Yang kelima yaitu Asosiasi Perlindungan Konsumen, yaitu inisiasi masyarakat untuk mengadakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Beberapa contoh di atas merupakan contoh masyarakat sipil. Mewujudkan masyarakat madani dalam konteks demokrasi modern diperlukan peran serta aktif warga masyarakat untuk memberdayakan warganya sendiri. Selanjutnya. Peran ulama dan cendekiawan. Yang pertama adalah menegakkan keadilan dan mencari pemimpin yang adil. Keadilan merupakan kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Seorang penguasa harus mengutamakan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan pribadinya. Apabila penguasa dapat berlaku adil terhadap rakyatnya, maka rakyat akan mencintai sang penguasa dan akan taat kepadanya. Ketaatan akan timbul dari lubuk hati per individu. Sebaliknya, apabila penguasa berbuat tidak adil, maka masyarakat tidak akan mencintai pemimpinnya kecuali kepatuhan mereka bersifat kamuflase. Seorang pemimpin harus menjadi suri tauladan bagi segenap lapisan masyarakat dikarenakan mayoritas masyarakat akan cenderung untuk meniru tingkah laku para pemimpinnya. Yang kedua, memberdayakan partai-partai Islam. Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat modern, organisasi sosial dan organisasi politik Islam harus memainkan peran utama. Sejarah membuktikan bahwa organisasi Islam itu merupakan saluran paling efektif untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan mengenai masyarakat dan kehidupan mereka. Yang ketiga, mensosialisasikan konsep-konsep Islam dalam sistem kenegaraan, mengajak pemerintah dan masyarakat untuk dapat menjalankan konsep Islam dalam tatanan kenegaraan karena Islam bersifat universal. Ulama dan cendekiawan Muslim harus memediasi agar pemerintah dapat memberi kesempatan seluas-luasnya dalam merealisasikan konsep-konsep Islam terkait dengan aspek hukum, sistem perekonomian, dan sistem politik Islam tanpa harus mempertentangkan dengan falsafah negara Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini direalisasikan Rasul dalam kehidupan masyarakat Madinah. 4. Menciptakan musyawarah dalam memecahkan persoalan. Salah satu contoh dari kemuliaan ajaran Islam dalam melaksanakan pemerintah adalah seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan ajaklah mereka atau rakyat bermusyawarah mengenai segala ihwal mereka untuk merealisasikan perintah yang ditegaskan dalam ayat dimaksud harus memiliki wakil-wakil rakyat yang mampu memberikan kontrol terhadap kebijaksanaan pemerintah. Sehingga persidangan MPR tidak hanya 1 kali dalam 5 tahun, karena badan tersebut merupakan badan yang menjadi perwakilan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Yang kelima, meningkatkan perekonomian. Masyarakat kecil bisa dirasakan saat ini bahwa perekonomian masyarakat kecil sangat terabaikan. Bahkan yang berkembang adalah perekonomian konglomerat, karena fasilitas mereka diberikan kepada mereka. Segala sumber daya yang dimiliki dicurahkan kepada mereka, sehingga seorang konglomerat bisa memiliki HPH dan perkebunan yang sangat luas tanpa dapat dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Yang keenam, menyiapkan masyarakat menghadapi era global. Pendidikan tetap merupakan prioritas utama untuk menuju masyarakat madani. Tanpa pengetahuan yang cukup, rasanya tak mungkin akan bersaing di era global. Untuk itu, para ulama dan cendekiawan perlu memikirkan bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan SDM, yang bukan hanya ahli dalam sektor teknologi, tetapi juga mempunyai budi atau moral yang luhur. Untuk itu, peran ulama dan cendekiawan dalam memikirkan dan merumuskan hal tersebut sehingga masyarakat madani yang diidamkan akan terwujud secara maksimal. Selanjutnya.
Menurut Nurhalisme, jadi pluralisme adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan menurutnya pula, pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain, sesuai dengan pernyataan di atas, Al-Quran mengisyaratkan bahwa pluralitas atau kemajemukan merupakan desain Tuhan. Islam dan pluralisme membawa kedamaian dan keselarasan itu bukan hanya antar manusia, tetapi juga antar sesama makhluk Tuhan. Di dalam terminologi Al-Quran, misi suci itu disebut rahmatil alamin, rahmat yang kedamaian bagi alam semesta. Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah ataqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Berdasarkan konteks tersebut, maka perspektif Al-Quran terhadap ummah wahidah, wasata, dan khairu ummah yang ketiga termasuk itu merupakan isyarat yang dipakai Al-Quran untuk menunjukkan arti masyarakat. Dan ini akan dipaparkan secara detail satu persatu dari ketiga termasuk, yaitu yang pertama ada Yang pertama ada ummah wahidah. Sebagaimana telah disinggung sekilas pada bagian latar belakang kajian ini, maka konteks ummah wahidah berulang kali terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah wa ba'asan nabiyyina wa mursilina wa mundirin. Fa'anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkum bainan nasi fima talafu fihi. وما تلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما تلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Yang artinya, manusia sejak dahulu adalah umat yang satu. Selanjutnya, Allah mengutus para nabi sebagai pemberita mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang telah didatangkan kepada mereka kitab itu, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata karena keinginannya tidak wajar, dengki, atau mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Yang kedua, ada ummah wasatah. Istilah ummah bagi kelompok masyarakat Islam sudah dilengkapi dengan konteks ummah wasatah seperti tercatat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Nakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Fama ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lam may yattabi'u rasula mimma yanqalibu 'ala aqibah. Wa in kana lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Fama kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat Islam ummatan wasata agar kamu menjadi saksi atau patron atas manusia dan agar kamu menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblat kamu sekarang, melainkan agar kami mengetahui terasa amat berat
kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Umat terbaik atau umat unggul hanya sekali saja disebut di antara 60 kata umat yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun, yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas presentasinya. Kemudian kami akan membuka 2 sesi tanya jawab yang berisi 6 penanya, dan di sesi pertama kami akan membuka untuk 3 penanya saja. Silakan yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau menulis pertanyaan pada kolom chat. Baik, di sini sudah ada beberapa penanya. Untuk penanya pertama, mungkin silakan untuk Yahya Bintang Arifin. Untuk Yahya Bintang Arifin, dipersilakan untuk on-mic. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada bagian pengertian masyarakat madani tadi. Penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Yang dimaksud dalam nilai-nilai kebijakan bersama itu apa ya? Terus bagaimana hubungannya dengan peradaban modern globalisasi sekarang? Apakah bisa diterima? Iya, bisa ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menampung terlebih dahulu ya. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya ada Savana Zulfazaro. Untuk Savana, dipersilakan untuk on-mic. Ya, saya izin bertanya, apakah masyarakat Indonesia itu tergolong masyarakat madani? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita tantang dulu ya. Selanjutnya ada Melihatun Nafisah. Untuk Melihatun Nafisah sebagai penanya terakhir pada sesi pertama, untuk itu kami persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya. Izinkan saya bertanya, melihat penjelasan dari strategi pemberdayaan masyarakat madani, usaha apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia sendiri, dan dari usaha pemerintah tersebut, hambatan apa saja yang sudah berhasil diselesaikan? Terima kasih. Baik, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu ya. Baik, saya mewakili kelompok 5 izin menjawab pertanyaan dari Savana terkait masyarakat Indonesia apakah sudah termasuk masyarakat madani. Menurut kelompok kami, masyarakat Indonesia ini belum masuk ke dalam kategori masyarakat madani karena masyarakat Indonesia belum memenuhi unsur-unsur pokok sebagai masyarakat madani, yaitu wilayah atau ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial. Masyarakat Indonesia belum memenuhi unsur pokok ruang publik yang bebas karena masih ada
pihak-pihak yang tidak bebas dalam menyuarakan pendapatnya. Meskipun pada era reformasi ini kebebasan berpendapat jauh lebih dihargai daripada era Orde Baru, lalu secara demokrasi Indonesia masih belum bisa dianggap berpartisipasi dalam politik secara signifikan karena angka golput masyarakat termasuk sangat tinggi, bisa di atas 50%. Lalu secara kemajemukan atau pluralisme, masyarakat Indonesia yang tergolong dalam negara majemuk masih belum dapat menghargai kemajemukan atau pluralisme. Apakah bisa diterima, Savana? Ya, bisa diterima, Brian. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Yahya. Nilai-nilai dalam pengertian tadi, nilai-nilai kebijakan bersama di sini maksudnya adalah kebijakan-kebijakan yang diambil dari kesepakatan bersama guna untuk mengatur masyarakat secara umum. Nah, jika dikaitkan dengan peradaban sekarang ini, menurut kelompok kami dengan adanya globalisasi, perkembangan globalisasi yang sedang berlangsung sekarang ini membawa dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi komunikasi telah membuka batasan-batasan dalam mengisolasi kehidupan manusia. Karena itu, lahirlah apa yang disebut dengan masyarakat terbuka, di mana terjalin aliran bebas informasi, yakni manusia, perdagangan, serta berbagai bentuk-bentuk aktivitas kehidupan global lainnya, yang dapat menyatukan umat manusia dari berbagai penjuru dunia. Nah, masyarakat mau tidak mau dengan menyadari bahwa betapa pentingnya memperjuangkan hak-hak asasinya, serta harus mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan dalam membangun keadaan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia mendatang di negara Indonesia ini sudah menjadi kelaziman apabila menjadi tanggung jawab bersama untuk memajukannya. Tanggung jawab tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab dari satu masyarakat atau satu negara saja, tapi merupakan satu kesatuan atau satu kolaborasi dari negara tersebut. Apakah dapat diterima, Yahya? Ya, dapat diterima. Terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Meli, yaitu melihat penjelasan dari strategi pemberdayaan masyarakat madani, usaha apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia sendiri. Apa sudah berjalan lancar atau masih ada banyak hambatan yang sampai sekarang terjadi seperti yang dijelaskan dalam slide kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat madani yaitu mendirikan beberapa wadah terciptanya masyarakat madani. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide tadi, ada Yayasan Pembela Hak Perempuan, Yayasan Pembela Difabel. Misalnya yaitu Lembaga Sigap, Lembaga Difabel, dan lembaga lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Lembaga ini memang sudah berhasil menciptakan keharmonisan antar umat. Namun sampai saat ini Indonesia belum tercipta masyarakat madani secara sempurna. Masih terdapat hambatan-hambatan yang didapat seperti kondisi perekonomian yang tidak stabil, SDM yang masih rendah, sikap saling menghargai antar masyarakat kurang. Hal ini dapat disimpulkan masyarakat madani dapat terbentuk ketika ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya. Apakah menjawab, Meli? Ya, bisa menjawab. Terima kasih kelompok 5 jawabannya. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi terakhir, yaitu sesi kedua. Untuk sesi kedua, kami akan membuka untuk 3 penanya lagi. Mungkin bisa dimulai dari Alifah Lutfi Koidah. Untuk Alifah, dipersilakan untuk kamu. Iya, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sebelumnya saya izin bertanya, tadi sudah dijelaskan salah satu kendala dalam mewujudkan masyarakat madani adalah rendahnya pendidikan politik di masyarakat. Apabila terjadi sebaliknya, mengapa partai politik memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani? Dan menurut kelompok penyaji, adakah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani itu sendiri? Apakah dapat diterima? Bisa, Alifah. Terima kasih atas pertanyaannya.
Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Alifa Nur Sabrina. Izin bertanya, pada faktor pendukung terciptanya masyarakat madani, salah satu faktornya adalah masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan. Mengapa hal ini penting dalam mewujudkan terciptanya masyarakat madani? Lalu yang kedua ada pertanyaan dari Elsa Nurmailasari. Mohon maaf izin bertanya, bagaimana strategi umat Islam agar bisa mewujudkan masyarakat madani? Yang ketiga ada pertanyaan dari Vina Putriani. Perkenalkan, nama saya Vina Putriani, izin bertanya, maksud dari manajemen zakat dan wakaf yang belum profesional itu seperti apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Alfiah, Elsa, dan Vina. Untuk jawabannya mungkin kami akan diskusikan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Nurmailasari mengenai bagaimana strategi umat Islam agar bisa mewujudkan masyarakat madani. Jawabannya adalah ada beberapa strategi yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, umat Islam harus mempunyai pandangan tentang integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, umat Islam harus mereformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan menekan bahwa untuk membangun demokrasi perlu ditekankan pada usaha demokratisasi yang memberikan impak pada kesejahteraan ekonomi. Revitalisasi di bidang politik mesti sejajar dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, umat Islam harus mempunyai paradigma membangun masyarakat madani yang lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya di kalangan kelas menengah, middle class yang terdiri dari para akademisi, intelektual, budayawan, para pengusaha, dan para mahasiswa sebagai kelompok kritis. Apakah bisa menjawab, Elsa? Iya, bisa. Makasih. Iya, sama-sama. Maaf sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Sabrina. Pertanyaannya adalah pada faktor pendukung terciptanya masyarakat madani, salah satu faktornya adalah masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan. Mengapa hal ini penting dalam mewujudkan terciptanya masyarakat? Asumsi masyarakat tidak dianggap lebih baik dari seorang pemimpin itu salah, dan stigma tersebut dijadikan faktor pendukung untuk menciptakan masyarakat madani yang beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sabrina, apakah bisa diterima jawabannya? Iya, bisa diterima. Terima kasih, Gumai. Terima kasih juga, Sabrina. Kemudian saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Alifa. Partai politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara, sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Kemudian untuk upaya-upaya dalam menegakkan masyarakat madani ada beberapa bidang. Yang pertama adalah upaya yang dilakukan mengatasi kendala dalam segi geografi. Yang pertama, membangun sarana transportasi di daerah yang tertinggal. Yang kedua, membangun sarana telekomunikasi di daerah yang tertinggal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal. Yang keempat, membangun fasilitas pelayanan kesehatan yang layak di daerah tertinggal. Yang kelima, membangun fasilitas pelayanan umum di daerah yang tertinggal. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam bidang politik. Yang pertama adalah mengedepankan integrasi nasional. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Yang kedua, adanya reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Yang ketiga, membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan
terhadap realisasi dan dari strategi pertama dan kedua. Kemudian upaya dalam segi sosial dan ekonomi. Yang pertama, mempunyai sikap tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi. Yang ketiga, membangun hubungan berupa kooperasi, rukun warga, rukun tangga, dan lain-lain. Yang keempat, membuka lapangan kerja. Yang kelima, memberikan pelatihan kerja. Yang keenam, menyalurkan calon tenaga kerja. Yang ketujuh, memberikan pinjaman untuk usaha kecil dan menengah. Kemudian, upaya mengatasi masalah kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi pentingnya kesadaran hukum, menegakkan hukum misal menilang motor yang tidak membawa STNK dan SIM, yang ketiga memulai taat pada hukum dari diri sendiri, kemudian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, menegakkan keadilan. Kemudian upaya mengatasi kendala dari segi kebudayaan masyarakat. Yang pertama, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, menjalankan keputusan musyawarah dengan sikap rela dan ikhlas. Yang keempat, menerapkan kehidupan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian upaya yang terakhir adalah mengatasi dalam segi pendidikan. Yang pertama, pemerintah telah menerapkan wajib belajar 9 tahun. Kemudian adanya dana BOS, bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah, kecuali sekolah andalan dan RSBI, rintisan sekolah bertaraf internasional. Meskipun hal ini belum sepenuhnya terlaksana, kadang-kadang buku-buku masih harus membeli sendiri. Kemudian memberikan bantuan kepada siswa yang berprestasi. Apakah bisa diterima, Alifah? Bisa Brian. Terima kasih atas jawabannya ya, kelompok 5. Iya, sama-sama. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Vina, yaitu manajemen zakat dan wakaf yang profesional itu bagaimana? Jadi pengelolaan zakat di Indonesia saat ini memang digarap oleh 2 lembaga, yakni di bawah naungan pemerintah dan lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat atau swasta. Namun demikian seharusnya pengelolaan zakat wajib dipegang seutuhnya oleh pemerintah. Jika bercermin dari zaman Nabi, jelasnya segala sesuatu terkait zakat memang ditangani pemerintah, baik penghimpunan maupun penyaluran dilakukan pemerintah, sehingga tidak ada dualisme seperti di Indonesia. Penyaluran dana zakat seharusnya dipresentasikan mana penyaluran zakat konsumtif dan zakat produktif. Setiap fakir miskin lanjutnya harus diberikan dana kelola produktif berupa modal usaha agar tahun berikutnya para mustahik tersebut tidak lagi menerima zakat, tetapi berubah menjadi muzaki atau pembayar zakat. Pelaksanaan zakat di Indonesia dari dulu memang kurang efektif, terutama dari segi pendistribusiannya. Namun seiring bermunculannya lembaga amil swasta zakat saat ini, perlahan penghimpunan zakat sudah mulai membaik. Banyak muzaki yang beralih menyalurkan dana ke pihak swasta daripada pengelola dari pemerintah. Apakah menjawab, Vina? Iya, menjawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Retno Wulandari. Untuk Retno Wulandari, dipersilakan untuk on-mic. Iya, saya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Retno. Iya, terima kasih. Saya izin bertanya terkait dengan faktor pendukung terciptanya masyarakat madani di Indonesia tadi. Salah satunya adalah adanya usaha untuk membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Lalu pertanyaan saya, menurut kelompok 5, usaha seperti apakah yang membatasi ruang gerak masyarakat dan mengapa hal ini menjadi faktor pendukung terciptanya masyarakat madani di Indonesia? Terima kasih. Sama-sama. Kita tampung dulu ya. Untuk yang terakhir ada Fahrana Filza. Untuk Fahrana Filza, dipersilakan untuk on-mic. Iya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Fahrana.
Iya, terima kasih kepada kelompok 5 atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai, kan tadi sudah dijelaskan berbagai macam kendala dan hambatan terciptanya konsep kelompok madani di Indonesia. Mengingat berbagai kendala dan hambatan tersebut, apakah menurut kelompok kalian masih relevankah konsep masyarakat madani ini diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Sama-sama, mungkin akan kita diskusikan terlebih dahulu ya. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Farhana Filza. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berteknologi tinggi, namun masyarakat yang berteknologi tinggi tersebut belum menggambarkan masyarakat madani. Sementara itu, masyarakat madani adalah salah satu komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Dengan mewujudkan dan memperlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan dan kebersamaan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan kemajemukan atau pluralisme, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Masyarakat di Indonesia ini belum masuk ke dalam kategori masyarakat madani karena masyarakat Indonesia belum memenuhi unsur-unsur pokok sebagai masyarakat madani, yaitu wilayah atau ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Apakah dapat diterima, Farhana? Jadi menurut kelompok kalian itu masih relevan atau tidak kira-kira? Kan tadi sudah dijelaskan itu kan berbagai macam kendala dan hambatannya. Nah, kira-kira tuh konsepnya itu masih masuk nggak jika diterapkan di Indonesia yang notabene tuh tidak hanya dihuni oleh masyarakat yang beragama Islam gitu. Kan tadi kan salah satunya kan selain ada kendala yang udah dijelasin tadi kan ada apa tuh namanya penerapan konsep-konsep Islam gitu kan. Oke, mungkin kelihatannya belum relevan diterapkan di Indonesia, Nana. Oh, iya. Terima kasih banyak. Sama-sama.
Tes. Halo? Kok mandek ya? Atau terputus enggak ya? Lagi didiskusikan dulu, Pak. Oke, good. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Retno Wulandari mengenai adanya usaha untuk membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Bentuk usaha seperti apa yang membatasi ruang gerak masyarakat dan hal itu menjadi faktor pendukung terciptanya masyarakat madani di Indonesia. Menurut jawaban dari kelompok kami, adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik, dan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat karena pada ruang politik yang bebaslah individu berada dalam posisi yang setara dan akan mampu melakukan transaksi politik tanpa ada kekhawatiran. Dalam memasuki milenium 3, tuntutan masyarakat madani di dalam negeri oleh kaum reformis yang anti status quo menjadi besar. Masyarakat madani mereka mengharapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik, dan desentralistik, dengan partisipasi politik yang lebih besar, jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, menjamin kebebasan beragama, berbicara, berserikat, berekspresi, menjamin hak kepemilikan, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Bagaimana, Retno Wulandari? Apakah bisa menjawab? Ya baik, terima kasih Nurul jawabannya dan kelompok 5. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi pada hari ini. Menurut Dawan Raharjo, masyarakat madani merupakan proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Dalam mewujudkan masyarakat madani dan kesejahteraan umat haruslah berpacu pada Al-Quran dan As-Sunnah yang diamanatkan oleh Rasulullah kepada kita. Masyarakat madani memiliki beberapa karakteristik, yaitu wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan terbentuknya masyarakat madani, terdapat faktor-faktor yang mendorong terciptanya masyarakat madani. Namun ada pula kendala yang harus dihadapi ketika mewujudkannya. Terdapat beberapa strategi yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat madani ini. Peran ulama dan cendekiawan juga berpengaruh besar terhadap terwujudnya masyarakat madani ini. Oke, sepertinya kami cukupkan saja untuk presentasi kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu dan layar saya kembalikan kepada Bapak Malvin. Oke, baik. Terima kasih apa yang telah disampaikan atau dipaparkan dan kemudian diskusi terkait dengan masyarakat madani atau terminologi yang lain digunakan itu adalah civil society. Sudah banyak disampaikan terkait dengan hal-hal tersebut, baik dari aspek pengertian maupun perangkat-perangkat yang ada, yang harus ada di dalam konsep masyarakat madani atau civil society itu, kendalanya dan lain sebagainya. Saya hanya menyampaikan terkait dengan masyarakat, konsep masyarakat madani secara umum, ya. Sebenarnya konsep masyarakat madani itu yang menjadi tujuan yaitu bagaimana terbentuknya pranata kehidupan masyarakat yang ideal. Ya, jadi pranata kehidupan masyarakat yang ideal. Baik dari aspek pendidikan, aspek ya yang meliputi dari aspek pendidikan, aspek politik, aspek sosial budaya, aspek hukum, dan aspek ekonomi. Apabila pranata kehidupan masyarakat melalui aspek-aspek tersebut itu sudah berjalan dengan baik, maka hal tersebut ya disebut dengan masyarakat madani atau civil society. Nah, Rasulullah itu pernah membangun konsep itu yang di dalam aspek tatanan hukum dan politik itu dengan dibentuknya namanya Piagam Madinah. Ya. Itu salah satu aspek konsep masyarakat madani yang diinisiasi oleh Rasulullah. Itu di dalam pranata kehidupan dari aspek politik dan hukum. Dari perundang-undangannya dengan Piagam Madinah dan seterusnya. Nah, masyarakat madani pula digambarkan ya di dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat digambarkan dengan masyarakat Sabah pada masa Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nah, itu digambarkan terkait dengan aspek sosial ekonomi. Kenapa? Karena pada masa itu kehidupan masyarakat itu penuh dengan kemakmuran. Sehingga digambarkan di dalam Al-Quran bahwa masyarakat untuk butuh buah-buahan saja itu tidak metik sendiri, tetapi dari saking banyaknya buah-buahan itu, buah-buahannya jatuh sendiri ke keranjang-keranjang masyarakat. Ini menunjukkan salah satu indikator yang diidealkan di dalam konsep masyarakat madani bahwa kehidupan masyarakat ini yang penuh kemakmuran. Dan itu secara umum itu juga terekam di dalam Al-Quran. Di dalam tatanan kehidupan masyarakat bernegara dan berbangsa dan bernegara dengan unsur-unsur aspek politik, aspek hukum, aspek sosial, ekonomi, aspek pendidikan yang ideal itu untuk menjadi sebuah era atau sebuah negara
yang memberikan ruang lingkup pranata kehidupan masyarakat itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini tujuan utama, ya, tujuan utama dari masyarakat madani itu. Jadi menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang sudah terekam atau terkonsepsi di dalam Al-Qur'an. Ya, ini di dalam Islam. Ya, ini yang lalu bagaimana untuk Indonesia misalnya? Ya, kita berproses terus bagaimana untuk menjadi sebuah tatanan masyarakat yang ideal gitu. Nah, tentunya dari aspek itu tadi, ya, politik, hukum, pendidikan, sosial ekonomi dan seterusnya, ya, itu harus selalu diusahakan untuk lebih baik, untuk menuju pranata atau tatanan kehidupan masyarakat yang ideal itu tadi. Sehingga apa? Sehingga semua kehidupan masyarakat itu penuh tentram, bahagia, tenang, ya, etikanya jalan dan seterusnya, harmoni, ya, harmoni antara satu dengan yang lain, ya, karena sudah jalannya tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ideal. Tidak lagi ada pencurian, tidak lagi ada satu sama lain saling membenci dan seterusnya. Tidak ada lagi antara kesenjangan pendidikan, tidak lagi ada kesenjangan ekonomi, tidak ada lagi penegakan hukum yang tidak adil misalnya. Tapi semuanya itu adalah sudah baik dalam aspek pelaksanaannya dan semuanya itu sudah ada ideal. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu dengan unsur-unsur yang mendorong itu tadi, sehingga kehidupan masyarakat itu menjadi baik. Mungkin itu ya yang secara umum yang saya tambahkan terkait dengan masyarakat madani atau civil society. Intinya tadi untuk menuju sebuah tatanan bangsa, peradaban, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, itu mungkin yang saya dapat tambahkan terkait dengan ini. Berarti ini absennya sudah semua ya, 33 orang ya, yang sudah absen. Halo? Iya Bapak, 33 anak. Ya, oke. Baik, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan terus semangat. Kita tinggal berapa pertemuan lagi ya? Dua lagi apa 3 lagi? 2 lagi. Sekarang pertemuan ke berapa? Oke, nanti saya cek ya. Oke, baik. 17, Pak. 17. Sekarang sudah 17. 13, Pak. Oh, 13. Berarti satu lagi ya? Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih yang saya dapat sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.